Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini dari kelompok 2 mata kuliah Aswaja. Mau mempresentasikan tentang soal yang ada di buku Aswaja bab 2. Sebelumnya saya akan membacakan soal-soalnya terlebih dahulu. Pertama, jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. 2. Jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. 3. Mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan mengapa para ulama merumuskannya ke dalam 20 sifat? Tidak lebih dari itu. 4. Jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Aliran Asy'ariyah pengikut Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Maturidiyah pengikut Imam Abu Mansur Al-Maturidi disebut sebagai firqah najiyah karena kesesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Kedua aliran ini dikenal karena upayanya menyelaraskan akal rasio dan wahyu dalam memahami ajaran Islam tanpa menolak salah satunya, sikap moderat. Mereka mengambil posisi tengah antara ekstrem rasionalisme seperti Mu'tazilah dan ekstrem tekstualisme seperti kaum Mujassimah atau Musyabihah. Diakui oleh mayoritas umat Islam. Mayoritas ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari masa klasik hingga sekarang mengikuti salah satu dari dua aliran ini. Imam Nawawi, Al-Suyuti, dan ulama besar lainnya menyatakan bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah merupakan representasi dari Ahlussunnah wal Jamaah, yakni golongan umat Islam yang mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Pembahasan yang kedua, perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah merupakan sifat-sifat yang meniadakan hal-hal yang mustahil bagi Allah. Disebut salbiyah karena berfungsi menolak sifat kekurangan dari Allah. Contoh, hidam tidak bermula. Artinya Allah tidak memiliki permulaan, menolak sifat hadits baru. Sifat ma'ani merupakan sifat-sifat yang ada dan menetap pada zat Allah dan menunjukkan kemampuan Allah melakukan sesuatu. Contoh, ilmu, kudrah, iradah, ringkasnya. Salbiyah, sifat penafian atau kesucian dari kekurangan. Ma'ani, sifat yang menetapkan kesempurnaan bagi Allah. Ketiga, mengapa 20 sifat wajib bagi Allah disebut sifat induk dan tidak dirumuskan lebih dari itu? Sifat induk pokok karena seluruh sifat lainnya bisa dikembalikan atau diturunkan dari 20 sifat ini, merupakan fondasi untuk memahami tauhid dan mengenal Allah dengan benar. Dan mengapa hanya 20? Para ulama menetapkannya sebagai rumusan pedagogis mudah dipelajari untuk awam dan pelajar. Meskipun Allah memiliki sifat tak terbatas, 20 sifat ini cukup untuk menafikan kekurangan dari Allah, menegaskan kesempurnaan Allah, membantah keyakinan-keyakinan sesat seperti Jahmiyah, Mujassimah, dan lain-lain. Keempat, perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah dan mengapa keduanya ditentukan. Sifat ma'ani, sifat-sifat yang berdiri sendiri pada zat Allah dan merupakan sumber perbuatan. Contoh, ilmu, kudrah, hayat. Sifat maknawiyah merupakan konsekuensi dari sifat ma'ani, bersifat tafsiran terhadap keadaan Allah karena sifat tersebut. Contoh, Allah itu alim karena memiliki sifat ilmu. Allah itu qadir karena punya sifat kudrah. Mengapa keduanya ditetapkan? Sifat maknawiyah menjelaskan implikasi dari sifat ma'ani dalam bentuk keadaan lah, untuk mempertegas makna tauhid dan mengenalkan bahwa Allah bukan hanya memiliki sifat, tetapi berkeadaan dengan sifat itu secara sempurna dan mutlak. Adapun analisis-analisis dari pembahasan tersebut sebagai berikut. 1. Analisis mengapa Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut firqah najiyah. Asy'ariyah dan Maturidiyah menempati posisi sentral dalam khazanah keislaman karena menggabungkan pendekatan nakli wahyu dan akli akal sehat secara harmonis. Keduanya tidak terjebak dalam ekstremitas tidak terlalu rasional seperti Mu'tazilah yang menolak sebagian teks syariat demi akal, dan tidak tekstualis kaku seperti Musyabihah atau Wahabiyah yang menolak akal dalam memahami sifat Allah. Dalam konteks ini,
Keduanya menjaga kemurnian tauhid dan akidah sesuai dengan pemahaman sahabat dan tabi'in. Maka, sebagai pembawa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, realistis, dan kontekstual, mereka layak disebut sebagai firqah najiyah karena konsistensinya pada prinsip keimanan yang bersih dari penyimpangan dan berakar dalam tradisi Islam otentik. Kedua, analisis perbedaan sifat salbiyah dan ma'ani. Sifat salbiyah dan ma'ani mewakili dua pendekatan dalam memahami kesempurnaan Allah, yang satu melalui penafian kekurangan salbiyah, dan yang lain melalui penegasan kesempurnaan ma'ani. Sifat salbiyah adalah cara menyucikan Allah dari hal-hal yang mustahil, seperti ketidaktahuan, kelemahan, atau keserupaan dengan makhluk. Sementara sifat ma'ani menetapkan kualitas positif yang wajib ada padanya, seperti ilmu, kuasa, dan kehendak. Analisis ini menunjukkan bahwa keduanya diperlukan untuk membentuk pemahaman utuh. Tanpa salbiyah, bisa terjadi penyerupaan, tanpa ma'ani, akan kosong dari penetapan hakikat. Keseimbangan antara salb dan itsbat inilah yang mencerminkan tauhid murni. Ketiga, analisis mengapa 20 sifat wajib Allah disebut sifat induk dan tidak dirumuskan lebih dari itu. Rumusan 20 sifat wajib bagi Allah bukanlah pembatasan hakikat Allah, melainkan hasil sistematisasi ulama sebagai kerangka minimal dan representatif untuk memahami tauhid dengan benar. Sifat-sifat ini mencakup aspek keberadaan, keabadian, kesempurnaan, dan keesaan Allah secara menyeluruh. Disebut sifat induk karena dari sinilah cabang-cabang sifat lain bisa diturunkan secara logis dan teologis. Angka 20 dipilih karena cukup untuk menjelaskan perbedaan Allah dengan makhluk tanpa memberatkan pemahaman umat, sekaligus menjadi batas minimal bagi setiap mukallaf untuk dipelajari agar akidahnya sah dan lurus. Ini adalah strategi pendidikan dan perlindungan terhadap kekeliruan akidah. Keempat, analisis perbedaan sifat ma'ani dan maknawiyah serta alasan keduanya ditetapkan. Sifat ma'ani dan maknawiyah berbeda dalam segi substansi dan konsekuensi. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang berdiri sendiri, seperti ilmu dan kudrah. Sedangkan maknawiyah adalah sifat yang menyatakan bahwa Allah memang bersifat dengan ma'ani tersebut secara nyata. Seperti Allah Maha berilmu alim, bukan sekadar memiliki ilmu secara potensial. Penetapan keduanya sangat penting karena sifat ma'ani menunjukkan eksistensi kemampuan, sedangkan sifat maknawiyah memastikan bahwa kemampuan itu benar-benar terwujud pada zat Allah. Jika hanya salah satunya ditetapkan, maka akan ada celah dalam menetapkan kesempurnaan dan keberadaan sifat secara aktif. Dengan demikian, keduanya saling melengkapi dalam membangun konsep ketuhanan yang utuh dan fungsional dalam konteks tauhid. Dan yang terakhir adalah contoh-contoh dan menghubungkan konsep-konsep aswaja dengan realistis kehidupan yang ada di pembahasan sebelumnya. Pembahasan yang ke-1. Contoh, dalam memahami takdir, aliran ini menegaskan bahwa manusia memiliki ikhtiar. Meski semua berada dalam kehendak Allah, ini mencegah sikap fatalistik atau menolak kadar sepenuhnya. Hubungan dengan kehidupan realistis, konsep ini mendorong umat Islam untuk aktif, rasional, dan seimbang, tidak pasrah pada takdir secara mutlak, namun juga tidak menuhankan akal, cocok untuk